di podcast STT Saint-Paul Bandung. Hari ini kita dihadirkan satu narasumber yang mungkin bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang sering menonton tayangan podcast dari STT Saint-Paul Bandung mungkin tidak asing lagi dengan Bapak yang ada di samping saya saat ini. Nah, hari ini kita akan ngebahas satu tema tentang jangan bangkitkan amarah anak. Tapi sebelum itu kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita hari ini. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri lagi kepada pemirsa yang sedang menonton saat ini. Makasih. Nama saya Yopi Buyung dan berkaitan dengan topik hari ini mungkin saya tidak perkenalkan semua yang menyangkut diri saya, kecuali saya menyampaikan bahwa pernah saya marah, pernah jadi anak, dan pernah memarahi anak, pernah dimarahi anak. Tapi saya memang belajar pendidikan itu memang ketika selesai dari bangku SMA atau SPMA dulu saya ambil, yaitu Sekolah Pertanian Menengah Atas. Saya lanjut ke pendidikan tinggi. Kebetulan saya mengambil di bagian pendidikan di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Negeri, dulu namanya seperti itu. Dan saya mengambil jurusan atau mengambil fakultas keguruan ilmu eksakta di bidang biologi. Dan setelah saya aktif di dalam pelayanan mahasiswa, saya direkrut untuk masuk ke Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia dan terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Saya datang ke Bandung untuk masuk di Institut Alkitab Tiranus yang sekarang sudah menjadi sekolah tinggi. Nah, saya ketemu dengan istri saya di sana, sama-sama di satu lembaga pendidikan. Dan kemudian saya lanjut ke tingkat magister, mengambil komunikasi Kristen. Dan juga saya melanjutkan ke S3 dengan bidang pastoral. Jadi saya dan juga beberapa pendidikan di luar negeri, di London, di Amerika Serikat dengan bidang-bidang yang mirip, kecuali yang saya ambil di Seoul, Korea itu bagian pemuritan. Dan sudah keliling ya Pak? Ya, jadi saat ini saya kemudian setelah dengan istri saya itu kami bersepakat untuk membimbing orang-orang lain sehingga kami mendirikan semacam care center yang sampai saat ini kami bina, dan kebetulan kami banyak mengenal anak-anak atau orang-orang yang bermasalah sampai kepada tingkat stres dan depresi dari anak-anak. Dan sehingga dengan keprihatinan itu kami juga ikut memperdalam itu, dan kami sudah mengasuhnya hampir 20 tahun lebih. Saya juga sebagai gembala di Gereja Anglikan Indonesia. Itu mungkin menarik ya lah dari background yang sudah disampaikan oleh Bapak. Ini sangat berkaitan sebenarnya dengan tema kita hari ini. Nah, hari ini kan kita akan ngebahas tentang jangan bangkitkan amarah anak gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jangan bangkitkan amarah anak? Apakah orang tua itu tidak boleh buat anak itu marah, atau bagaimana Pak? Ada makna yang lain daripada jangan bangkitkan amarah anak ini Pak? Ya, mungkin saya harus jelaskan dulu bahwa marah itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Artinya bahwa marah itu sesuatu yang sifatnya natural. Jadi manusia atau orang kalau rasanya tidak ada marahnya itu bukan manusia yang normal, ya. Tapi dia ada kemarahan. Bahkan Yesus sendiri pernah marah. Ya, Yesus sendiri pernah marah. Jadi itu kemarahan itu adalah sesuatu yang natural dalam kehidupan manusia. Namun demikian mungkin yang jadi masalah ialah kalau misalnya marah itu menjadi sesuatu yang sering terjadi, itu masalah. Jadi ada masalah kemarahan. Lalu misalnya marah itu akan menjadi masalah kalau itu berlangsung secara ekstrim.
Ekstrim di sini maksudnya disertai dengan tindakan-tindakan yang agresif, memukul, menendang, melakukan hal-hal yang merusak dan sebagainya. Dan marah itu juga itu menjadi masalah kalau itu eh, berlangsung terlalu lama. Jadi tiada hari Tanpa marah. tanpa marah. Dan kalau hal-hal ini terjadi, itu merupakan masalah dalam kemarahan. Tetapi kalau soal membangkitkan kemarahan itu, mungkin yang bisa saya jelaskan ialah bahwa ada hal-hal tertentu yang membuat anak itu marah. Ada. Dan yang ada banyak hal, misalnya yang membuat anak itu marah, katakanlah itu tidak terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan. Jadi ada satu keinginan yang menggebu-gebu, kemudian tidak dipenuhi, itu bisa membuat orang itu marah. Tapi bisa juga itu berkaitan dengan suatu harapan yang mau ingin dicapai, atau tujuan yang mau ingin dicapai, lalu kemudian dihambat. Ketika dihambat, itu bisa terjadi kemarahan. Tapi sekali lagi, tingkat kemarahan di sini itu wajar. Ya, wajar. Kalau misalnya, kok kenapa saya dihambat? Kok kenapa begitu? Kenapa tidak jadi? Nah, itu adalah kemarahan yang wajar. Tapi kalau misalnya marah itu yang saya sebut tadi itu sebagai sesuatu yang ekstrim, itu misalnya marah lalu meningkat. Meningkat misalnya memukul, melempar, merusak. Nah, itu ekstrim. Dan hal-hal yang lain misalnya, kalau orang itu bangkit amarahnya itu berkaitan sebetulnya dengan harga diri. Tiap orang itu kan punya harga diri gitu kan. Nah, harga diri itu walaupun itu dibangun berdasarkan nilai-nilai yang diberikan kepada anak itu, tetapi rata-rata manusia normal itu tidak mau kalau misalnya dia direndahkan, dihina di depan orang, direndahkan martabatnya, lalu kemudian itu berkaitan dengan misalnya kita menghina keluarganya, menghina identitasnya, menghina agamanya, menghina partainya, menghina orang yang menjadi figurnya, menjadi idolanya, itu bisa membuat orang marah. Nah, ada hal lain lagi yang membuat orang marah itu adalah masalah tingkat kepuasan seseorang. Katakanlah orang itu mau sesuatu. Nah, itu berkaitan juga dengan misalnya kepuasan fisik, kemudian menyangkut rasa aman seseorang, lalu kemudian menyangkut soal kasih. Jadi love and being loved itu sangat penting. Mengasihi dan dikasih itu sangat penting. Karena itu merupakan kebutuhan manusia. Lalu yang saya sebut tadi itu menyangkut harga diri, dan kemudian menyangkut tujuan hidup, ekspresi diri. Dia punya keinginan yang ingin dia wujudkan, tapi kemudian dihambat. Nah, ini akan menimbulkan kemarahan tertentu. Ini muncul amarah. Tapi sekali lagi sampai pada tahap tertentu ya nggak masalah. Sebab itu akan berkaitan juga dengan dorongan atau motivasi untuk mencapai sesuatu. Orang kalau tidak ada rasa marah itu artinya orang itu mungkin dia pasif, tidak punya keinginan, dan itu kan di luar dari batas normal. Tapi kalau kebutuhan katakanlah seperti anak itu dia punya kebutuhan itu masih berorientasi pada kepuasan fisik. Misalnya makan, minum susu dan sebagainya gitu kan. Lalu kemudian meningkat sedikit, orang mulai memikirkan mengenai bagaimana dia menempatkan diri pada rasa aman, tempat yang aman, situasi yang aman. Makanya orang itu mendirikan rumah kan untuk menjaga keamanannya itu yang barangkali disebut dengan security needs. Jadi ada suatu kebutuhan rasa aman yang seperti yang diteorikan oleh Abraham Maslow ya. Lalu orang itu melakukan sesuatu
mencapai prestasi untuk apa? Untuk supaya dihargai, dikasihi. Nah, dicintai, berdandan, ya. Kalau seperti pada perempuan, dia menampilkan dirinya itu bagaimana ukuran cantik atau diterima, nah itu dia akan kejar gitu. Nah, ketika itu dia sedang bebenah untuk bagaimana dia itu bisa cantik, lalu kemudian dicegat atau di stop, disitulah muncul kemarahan. Orang tidak senang atau orang akan marah ketika dia ditolak. Dia sudah berusaha dan dia ditolak. Itu akan menimbulkan kemarahan sekali lagi kepada orang-orang yang tentu punya dinamika kehidupan yang wajar. Lalu yang tadi saya bilang harga diri, dan kemudian menyangkut tujuan hidup atau ekspresi diri atau perwujudan dirinya gitu. Berarti dalam hal ini sebagai orang tua ya Pak, sebagai orang tua tuh berarti mereka benar-benar harus memahami hal ini yang seperti Bapak sudah ngomong tadi, harus memahami bahwa kebutuhan anak itu sudah sampai di tahap mana begitu, sehingga pada saat mereka mencoba untuk memberhentikan satu hal yang bagi anak ini sudah cukup terpenuhi, maka amarah anak itu tidak akan mungkin dibangkitkan gitu Pak. Ataukah kalau orang tua yang belum memahami, berarti kan mereka belum tahu nih standar anak ini mereka sudah sampai di kebutuhan mana, sehingga pada waktu mereka belum bisa memahami itu, mereka melarang, nah disitulah anak itu amarahnya akan memuncak. Apakah begitu penting peran orang tua untuk memahami kebutuhan dari anak itu? Jadi sebetulnya yang paling tahu tentang keadaan anak itu adalah orang tua. Jadi dia lihat, dia ibaratnya ibunya yang melahirkan dia bersama-sama dengan ayahnya, suaminya yang kemudian membesarkan anak itu. Jadi mereka itu sebetulnya hafal mengenai anak itu. Saat mana ya dia membutuhkan dan kemudian dia marah. Nah itu kan kemarahan di bayi, kemarahan anak kecil itu kan kita bisa maklumi gitu kan. Tapi kita harus lihat juga mana hal-hal yang tingkat kemarahan yang bisa ditolerir. Nah itu ada gitu ya. Jadi misalnya dia nangis oleh karena dia tidak diberi makan, ya itu wajar. Dan kemarahannya itu dengan nangis. Kalau misalnya makanan yang dia inginkan dan tidak terpenuhi, ya itu dia pasti marah. Mana makanan saya, makanan kesukaan saya, mana itu? Nah itu dia marah gitu. Nah pada tingkat kemarahan seperti ini, itu masih bisa diterima. Tapi orang tua harus paham. Nah, tapi ketika anak itu meningkatkan kemarahannya, dia ambil piring yang dia tidak suka, itu makanan yang dia suka, dia kemudian lempar. Nah, disinilah kemarahan itu menjadi masalah. Nah, sekarang persoalannya ialah bagaimana itu supaya tidak terjadi. Ada cukup banyak sebetulnya faktor yang menentukan di sini. Pertama, kita harus melihat temperamen dari anak itu. Setiap orang beda-beda dalam memberi reaksi. Ada yang diem, memendam kemarahannya itu, ada yang langsung diekspresikan, ada yang ekstrim. Itu tergantung dari kepribadian anak itu, apalagi menyangkut temperamen orang yang berbeda-beda. Tetapi pemahaman itu pada orang tua itu harus ada. Nah, justru yang penting di sini ialah bagaimana supaya anak itu tidak sampai ekstrim atau tidak sampai agresif. Nah, pada tingkat tertentu, mumpung dia belum, kan dia harus bertingkat itu kan, sejalan juga dengan umur anak itu, tingkat kedewasaannya. Jadi pada saat-saat tertentu, kita sudah bisa memberikan satu pendidikan, penjelasan. Penjelasan itu bukan dengan kata-kata, tapi penjelasan itu juga harus bisa dengan memberi contoh, ya. Nah, kalau orang mengajarkan tentang teori bagaimana supaya anak itu jangan sampai agresif atau sampai ekstrim kemarahannya, tapi di satu pihak orang tuanya itu mengekspresikannya seperti itu adalah anak itu adalah ciri anak ya dalam sampai usia tertentu, di bawah usia remaja, di bawah 12 tahun. Bahkan ada yang lebih sampai remaja, itu sikap mencontohi orang lain, saya sebut orang lain, itu sangat kuat. Nah, orang lain yang saya maksud di sini, pilihlah orang yang paling dekat. Jadi memang tidak harus orang tua, tapi siapa yang di dekat dia.
Ya, kalau orang yang di dekat dia itu cenderung untuk merespon dengan cara memarahi tetangga, atau cenderung untuk melempar tetangga, atau enggak usah ke tetangga, mungkin kepada istri gitu. Jadi suami itu marah dan kemudian dia memukul istri, atau dia marah-marah kepada istri, nunjuk-nunjuk kepada istri, atau sebaliknya istri yang menunjuk-nunjuk kepada suaminya, yang itu yang mungkin jarang. Nah, anak itu melihat, anak itu mencontohi. Jadi ketika kita lihat anak itu dengan kemarahannya seperti itu, sebetulnya orang tua harus paham bahwa anak ini mencontohi dari orang tuanya. Tapi katakan orang tuanya itu baik, tapi kenapa anaknya begini? Ya jangan-jangan anak itu dibesarkan oleh tetangga. Itu oleh karena itu, waktu bersama dengan orang tua itu sangat penting. Tapi pastikan juga bahwa orang tua itu memperlihatkan suatu sikap hidup seperti yang dia inginkan. Seperti yang diinginkan oleh masyarakat, oleh orang tua itu sendiri. Dia ingin anaknya itu adalah anak disiplin. Ya orang tuanya nggak disiplin, ya bagaimana? Gitu. Nah, kita disiplinkan anak, kita marahi anak, sementara sikap orang tuanya seperti itu. Berarti akan turun ya, berarti dari orang tua. Jadi apa yang dilihat sama anak itu yang akan dilakukan lah ya Pak. Jadi tidak bisa disalahkan berarti ya. Bagaimana tuh Pak? Sebetulnya untuk pola perilaku anak itu sendiri, dia punya pola perilaku sendiri. Misalnya anak pendiam, anak aktif, anak yang super aktif, anak yang pemalu dan sebagainya. Itu adalah bentukan-bentukan dari awal. Jadi itu ada yang disebut dengan temperamen dasar dari anak. Tapi bukan berarti bahwa temperamen itulah kita bergantung ke situ. Dia juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia dibesarkan. Jadi kita tidak mungkin menuntun anak itu untuk berperilaku seperti yang kita inginkan kalau anak itu sendiri melihat ada suatu contoh di dalam keluarga. Jadi kalau misalnya ada orang yang kemudian katakanlah membuang sampah ke halaman dia, tentu ada reaksi. Waduh, ini halaman kita kotor, anak dengar. Artinya apa? Anak itu anak itu belajar bahwa kotor halaman atau kotoran itu tidak dikehendaki oleh kita. Nah, dia itu simpan di dalam pikirannya atau di dalam alam bawah sadarnya, ya. Dan kemudian orang tua bertindak selanjutnya. Siapa yang buang ini? Dan orang tua itu mulai marah-marah. Siapa yang buang ini? Nah, mungkin masih di situ ya masih wajar karena cari siapa. Ketika di tetangga sebelah mengatakan, oh yang itu yang lewat tadi, tetangga sebelah lewat, dia lemparkan itu ke situ. Nah, orang tua kemudian kurang ngajar, orang itu nggak tahu diri. Nah, itu semua terekam di dalam diri anak gitu. Nah, walaupun barangkali anak itu masih dalam tahap digendong, tapi sikap orang tua itu mulai terekam di dalam kehidupan anak itu. Nah, tapi kalau sebaliknya orang tua bilang, waduh, kenapa dia lempar ke sini ya? Apakah dia sengaja atau tidak sengaja? Oke, mari kita cari. Jadi orang tua itu datang kepada tetangga yang membuang itu. Lalu kemudian ditanya, Bu, tadi ngelempar itu ya ke dalam. Oh iya, tadi saya itu tadinya mau lempar ke tong sampah, tapi kelewat ke halaman Bapak gitu. Oh ya nggak apa-apa. Ya, lalu tetangganya minta maaf, kita bilang, oh enggak, saya cuma ini saja, rupanya enggak disengaja ya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oke lah, ya mungkin kali berikut hati-hati ngelempar gitu ya. Nah, jadi anak itu melihat, oh rupanya kalau orang bikin salah, sikapnya harus seperti itu. Nah kalau itu sering diulang, anak juga akan mengikuti pola seperti itu. Nah itu mungkin antar tetangga, tetapi kepada orang yang di dalam rumah. Nah kalau misalnya si anak itu udah punya kakak adik gitu kan, perlakuan orang tua kepada mereka itu juga akan menjadi contoh bagi anak. Jadi 80% dari kehidupan anak itu, apakah dia mau marah atau mau agresif atau mau ekstrim dalam kemarahannya, itu adalah ditentukan oleh rekaman yang dia lihat dalam pola kehidupan orang tuanya, atau lebih
kalau mau tidak ada orang tua ya orang yang dekat dengan dia. Makanya anak-anak yang dibesarkan dengan pola kemarahan yang meledak-ledak, yang ekstrim, melempar, merusak, itu akan terbentuk dalam kehidupan anak. Oke. Cuman saya ada pertanyaan nih Pak. Anggaplah dia dari sebuah keluarga yang sudah terbentuk dengan pola yang benar, tapi dia di luar dia ketemu dengan kehidupan yang tidak seperti yang digambarkan dalam keluarga gitu Pak. Itu bisa berdampak nggak terhadap sikap dari pembentukan kepribadian anak itu untuk kedepannya? Nah katakanlah dia keluar dari rumah itu di usia remaja, dia langsung ketemu, kan di remaja itu kan masih masa-masa pencarian jati diri ya Pak. Tapi sebelumnya dia punya pola asuh yang benar, keluar ketemu dengan kehidupan yang wah gitulah ya, kasar apa semua gitu. Itu bisa berpengaruh nggak Pak kepada kepribadian anak itu? Sangat bisa, sangat bisa. Ada satu hal yang sangat menentukan di sini ya, yaitu bahwa pertama, apakah rumah yang dia tinggali selama masa kecilnya itu, katakanlah sampai dengan usia remaja, itu adalah keadaan rumah yang menyenangkan atau tidak gitu. Jadi biar mungkin pola disiplinnya bagus, tapi rumah itu tidak senang, tidak menyenangkan bagi anak itu, maka ketika dia keluar, di sana lebih menyenangkan. Apa yang menyenangkan itu? Semua pola-pola yang dilakukan di luar itu, dia akan ikut, misalnya geng-gengan itu, narkoba dan sebagainya. Nah, faktor apa yang menentukan di sini? Maka faktor itu yang saya sudah sebut tadi adalah apakah anak itu diterima di dalam keluarga itu. Nah, anak yang diterima di dalam keluarga itu akan merasa senang dengan rumah itu. Nah, anak yang sudah dididik di dalam rumah yang menyenangkan itu, katakanlah sampai usia remaja ataupun masih anak-anak, maka ketika dia keluar, dialah yang justru akan menjadi penentu dari masyarakat yang tidak benar di sana, gitu. Sebab apa? Di sana dia akan katakan itu nggak boleh begitu, karena di rumah saya seperti ini. Kenapa bisa demikian? Karena bagi dia kehilangan mereka nggak apa-apa, tapi kehilangan rumah saya atau keluarga saya nggak mau. Kekuatan di dalam keluarga ini hanya bisa terjadi atau hanya bisa kuat kalau dia itu dihargai, dia diterima, dan bukan berarti bahwa dia karena dia anak manis, tapi apapun keadaannya itu selalu ada pengampunan. Jadi kadang-kadang kalau dia di rumah bisa salah kan, dia dimarahi, dia ditegur, tetapi dia juga diterima. Jadi saya dulu dalam mendidik anak-anak saya memang tidak sempurna. Saya pukul. Kalau dia salah ya saya pukul. Tapi saya imbangi dengan bagaimana saya juga mengasihi mereka, merangkul gitu. Ya, saya tahu bahwa kamu salah, tapi bukan berarti saya benci kamu, gitu ya. Saya ingin supaya kamu jangan lakukan itu. Karena kalau kamu lakukan, ini akan menjadi bahaya kalau kamu di luar, ya. Kalau kamu mencuri di luar, itu bahaya. Nah, baru kemudian rangkul. Nah, tidak boleh ada kebencian oleh karena dia melakukan sesuatu. Tapi dia itu harus didisiplinkan, tetapi tetap diterima sebagai anak. Nah, kemudian ketika dia mengalami kegagalan di luar, dibully, atau yang ekstrim, dia itu tidak naik kelas. Sudah dimarahin di sekolah, dinilai miring sama teman-temannya, dibully sama teman-temannya, sampai di rumah itu benteng terakhir. Nah, ketika sampai di rumah, dia ungkapkan semua keluhan-keluhannya itu kepada orang tua, dan orang tua hanya satu kalimat, satu kata, atau satu kalimat yang dia mau ingin dengar dari orang tua. Apapun yang terjadi dengan kamu itu adalah anak mama, anak papa. Ya, kami sayang, gitu. Jadi kita ungkapkan itu, kami sayang kamu, ya. Kamu mau apapun, kamu tetap anak papa, anak mama. Nah, sini ceritakan persoalannya. Nah, dia itu kalau dia mengalami kegagalan, dia itu gagal itu sebenarnya sudah hancur. Nah, atau anak kecil, dia lewat di meja dan senggol piring dan piringnya jatuh pecah. Orang tua harus pikir,
lebih berharga piring yang pecah atau jiwa anak? Ah, kita harus pilih. Jiwa anak lebih berharga daripada piring ini. Atau handphone. Handphone yang baru dibeli, mahal, dia ambil, jatuh, pecah, dan hancur. Memang ini kita kan kumpul duit untuk beli HP gitu kan, dihancurkan hanya dalam waktu sedetik gitu. Nah gimana? Nah kita harus mikir di situ. Orang tuh harus bersikap bagaimana. Gue lebih hargai handphone atau jiwa anak. Si anak itu belum juga kita marah, dia udah nangis. Takut dulu. Nah dia sudah terpukul dengan kegagalan dia. Itu juga tidak disengaja kan. Kebanyakan anak-anak itu melakukan sesuatu karena tidak sengaja. Kalaupun dia sengaja, kelihatan kita sengaja, misalnya dia memukul, lagi main di main game di tablet, lalu dia kesel karena dia kalah, terus dia tabletnya pecah. Itu juga sebetulnya bukan karena dia sengaja, tapi itu ekspresi daripada kemarahannya dia, kekesalannya dia. Kita lihat pecah, harus sampai ke situ. Lebih berharga tablet atau lebih berharga jiwanya? Ya, Alkitab bilang bahwa apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia tapi kehilangan jiwa, kehilangan nyawa, gitu kan? Itu kan yang penting itu Alkitab. Ya, kita lebih pilih nyawa dong, pilih jiwanya itu diselamatkan. Ya kita kan punya misi untuk menyelamatkan jiwa. Sekarang kita bikin hancur jiwa, ya bagaimana gitu? Nah mungkin kita melakukan hal menghargai materi dan lalu kemudian mengorbankan jiwanya. Jadi kita tetap pertimbangan itu. Kemudian kita ajukan sebuah pertanyaan, kenapa? Ini habis ini saya kesel. Oh kesel, tapi kok sampai pecah begini? Itu saya nggak sengaja. Mulai nangis dia kan? Ya udah, kita usap-usap dia, kita usap-usap. Lalu kita kasih pendidikan. Pendidikan itu kita harus kasih tahu dia bahwa ini tablet ini dibeli papa dengan harga yang cukup mahal. Tablet ini mahal sekali dan harus ngumpul mesti tabung dulu duit baru kemudian membeli ini gitu. Nah, pada waktu yang tepat untuk kita jelaskan seperti itu, ya. Oke lah, enggak apa-apa, ya. Tapi kali berikut kalau kamu kesal, kamu jangan pukul ini. Mau pukul apa? Pukul meja atau pukul kaki kamu. Ya, pukul kaki kamu. Prak gitu. Kamu rasakan sendiri kalau. Dan kalau kesal, kamu kan juga enggak dirugi. Ini kan permainan. Jadi tetap ada pendidikan. Tapi kita jangan melampiaskan, ada marah tapi ada takarannya. Kita jangan melampiaskan kemarahan kita itu dengan mengorbankan jiwa. Misalnya, kamu nggak tahu diri ya, ini dan sebagainya. Seolah-olah kita mengatakan ini lebih berharga daripada kamu. Ya, justru kita harus rangkul, nggak usah nangis. Sebab rata-rata anak yang memecahkan sesuatu di rumah itu kadang-kadang sudah menyesal duluan, sudah tertuduh duluan. Ya. Dan kita tidak mau membuat anak itu menyimpan rasa bersalah yang sangat dalam. Dia bisa depresi, bisa mengumpul rasa bersalah, dan pada akhirnya kan sesuai dengan pengalaman kami di dalam merawat mereka yang mengalami depresi itu biasanya terlalu banyak menyimpan rasa bersalah ini. Ya, sehingga kita itu harus menangani sedemikian rupa. Bagaimana kita mengajarkan tentang pengampunan dari Tuhan, lalu bagaimana kita bisa mengajarkan bagaimana dia menerima dirinya sendiri, lalu kemudian kita bagaimana menerapkan kasih terhadap dia, bahwa apa yang dia buat itu oke-oke saja bagi kita, lalu bagaimana kita mengajarkan dia untuk bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitar. Itu kan masalah mereka. Yaitu mereka sudah depresi, mereka sudah tertekan, lalu salah tingkah, semakin ditekan oleh masyarakat, dan itulah yang sebetulnya menjadi masalah terbesar pada manusia, dalam jiwa manusia. Iya, menarik ya kalau menjadi orang tua, supaya bisa menjadi orang tua yang baik, sehingga anak itu memiliki jiwa juga yang tenang, yang sesuai dengan ekspektasi orang-orang tua gitu kan. Tapi di atas semuanya itu peran orang tua itu sangat mengambil peran penting ya. Harus benar-benar memahami, harus benar berkorban untuk itu ya. Walaupun kayak Bapak tadi bilang, kalau seandainya sesuatu yang dibuat oleh anak mungkin memecahkan HP atau dan sebagainya, itu kan
butuh apa ya, butuh satu effort yang perlu kesabaran yang besar gitu ya. Ya. Jadi dari orang tua dulu yang lebih mencontohkan itu kepada anak, sehingga anak itu melihat, sehingga pada waktu dia besar dia akan melihat itu sebagai satu hal yang baik, sehingga amarah-amarah yang mungkin akan muncul tapi sudah tertutupi dengan apa yang mereka sudah alami gitu di waktu kecil, melihat dari contoh orang tua. Apakah seperti itu, Pak? Ya, ya, Ya. betul. Jadi mungkin bisa Bapak ada 1 kata 2 kata terkait jangan membangkitkan amarah Ya. anak ini, Pak, sebagai Ya. closing kita dari podcast hari ini. Ya, sebetulnya bukan soal jangan membangkitkan kemarahan anak, bukan berarti jangan sampai kita berpikir bahwa anak tidak boleh marah. Iya. Tetap dia boleh marah pada tingkat tertentu. Kalau kita justru yang masalah di sini apabila kita meningkatkan kemarahan anak itu menjadi sesuatu yang ekstrim, agresif dan merusak. Nah, itu barangkali kita bisa menjaga lingkungan di dalam keluarga, mulai dari saling menghargai, tidak boleh membanding-bandingkan anak itu, supaya itu dia jangan sampai merasa tersisihkan, ditolak dan sebagainya. Kemudian jangan sampai mengajarkan nilai-nilai yang katakanlah lebih menghargai materi daripada menghargai orang lain, menghargai kehidupan. Lalu kita jangan lupa untuk mengajarkan juga pengampunan kepada mereka. Selalu berkata minta maaf, walaupun itu orang tua, maaf ya, dan diajar dia juga untuk meminta maaf kepada orang lain gitu, menghargai orang lain, termasuk hal-hal kecil seperti mengucapkan terima kasih. Orang katakanlah memberi jalan kepada dia, dia harus ucapkan oh ya terima kasih. Nah, itu yang kurang pada kita kan, bahwa jarang ada kata maaf. Nanti pada hari-hari tertentu baru ada kata maaf. Tetapi sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari kita jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan maaf, memberi pengampunan, memberi ucapan terima kasih, dan mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan kepada mereka. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak sudah memberikan satu pemaparan yang bagi saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Bapak. Dan jangan sampai saya aja, tapi bagi Bapak Ibu, teman-teman yang nonton, kalau sudah mendengarkan dan diberkati, mungkin bisa juga di-share ke teman-temannya, supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar bagaimana menjadi orang tua yang bisa memberi contoh yang baik kepada anak-anak ya. Sampai di sini podcast kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan di share. Tuhan Yesus memberkati.